Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat maghrib dan pengajian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan rahmat dan nikmat yang Allah berikan kepada kita yang tak terhingga jumlahnya, yang tidak akan bisa kita hitung jumlahnya, yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah bosan-bosan yang memberikan nikmat kepada kita. Maka oleh karena itu, di antara bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan kita menggunakan nikmat ini ya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita gunakan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala ini untuk kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita gunakan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala ini untuk kita melaksanakan semua perintah-perintah Allah dan juga kita meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena barang siapa yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan tambahan terhadap nikmat tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Apabila kalian bersyukur dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, la azidannakum, maka pasti ya aku akan menambah nikmat tersebut. Dan apabila kalian kufur, mengingkari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, inna adzabi lasyadid, ketahuilah bahwasanya siksaan Allah sangatlah sakit, sangatlah pedih. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita taufik untuk bisa bersyukur terhadap semua nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita dapat, dan kita dijauhkan dari mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala ketika melakukan sesuatu pasti ada hikmah, pasti ada tujuan, ada hikmahnya. Dan di antara salah satu kemahabesaran Allah, kemahakuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Allah menciptakan makhluk-makhluk ini ya. Allah menciptakan makhluk. Yang jadi pertanyaan kita, apa tujuan Allah Subhanahu wa ta'ala dari menciptakan makhluk ini?
Maka para ulama mengatakan khalaqallahu al-khalqa li thalathati asya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk ini dengan 3 tujuan. Ada 3 tujuan dari Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk, termasuk kita. Termasuk kita niki. 3 tujuan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah li tauhidillah subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk ini untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Adz-Dzariyat ayat yang ke-56 sampai 57, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin." Yang artinya, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, tidak aku menciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma uridu minhum mir rizqin, aku tidak menginginkan dari jin dan manusia ini rizki, kata Allah. Wa ma uridu ayyut'imun, dan aku juga tidak menginginkan dari manusia dan jin ini untuk diberikan makan. Innallaha huwar razzaq, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ini Ar-Razzaq, Maha pemberi rizki. Allah yang akan berikan rizki kepada manusia dan jin ini. Allah yang akan berikan makan dan minum kepada manusia dan jin ini. Dzul quwwatil matin, yang memiliki kekuatan yang sangat besar. Ini dalil yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk termasuk manusia dan jin ini untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama mentafsirkan ayat ini, liya'budun ay yuwahhidun. Arti kata-kata liya'budun, untuk beribadah, itu artinya yuwahhidun, untuk mentauhidkanku, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, jamaah dirahmati Allah, di antara tujuan Allah menciptakan makhluk ini lita'lamu kamala asma'ihi wa sifatihi, agar manusia dan jin ini atau makhluk ini mengetahui kesempurnaan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Agar mereka mengetahui kesempurnaan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Talaq ayat yang ke-12. Allah mengatakan, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawat wa minal ard mithlahun yatanazzalul amru bainahun lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Yang artinya, dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan 7 lapis langit. Demikian juga semisalnya yang menciptakan 7 lapis bumi. Allah yang menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Yatanazzalul amru bainahun, yang dimana berlaku perintah Allah Subhanahu wa taala pada 7 lapis langit dan bumi dan apa saja yang ada di dalamnya. Apa tujuannya? Lita'lamu, agar kalian mengetahui, annallaha
lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir, agar kalian mengetahui ya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha mampu atas segala sesuatu. Maha mampu atas segala sesuatu, dan agar kalian mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya ilmunya ini meliputi segala sesuatu ya. Jadi ini tujuan yang kedua. Allah menciptakan manusia, jin dan seluruh makhluk ini agar mereka mengetahui kesempurnaan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya ya, agar kita mengetahuinya. Nah, kemudian yang ketiga, di antara tujuan Allah menciptakan makhluk ya, yang ketiga adalah liyabluwahum ayyuhum ahsanu amala, untuk menguji mereka siapa di antara mereka ini yang paling bagus amalannya. Jadi Allah menciptakan seluruh makhluk ini ya, termasuk jin dan manusia, untuk menguji mereka siapa di antara mereka yang paling bagus amalannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Hud ayat yang ke-7, wa huwal ladzi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyam wa kana 'arshuhu 'alal ma' liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi fi sittati ayyam, dalam jangka waktu 6 hari, dan arasnya Allah Subhanahu wa taala di atas air, liyabluwakum, untuk atau agar menguji kalian, ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang paling bagus amalannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita ini untuk menguji kita jemaah. Saya dengan itu ini si paling bagus amalan teh. Saya dengan itu ini si paling bagus pegawaian teh. Kemudian dalam ayat yang lain yang sering kita baca dalam surat Al-Mulk ayat yang kedua, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kematian dan yang menciptakan kehidupan, liyabluwakum, untuk menguji kalian, agar menguji kalian, ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang paling bagus amalannya. Wa huwal azizul ghafur, dan Allah Subhanahu wa taala Dia maha perkasa dan maha pengampun. Nah, niki dia jamaah daripada Allah. Telu tujuan Allah menciptakan makhluk. Yang pertama, untuk mentauhidkan Allah. Adin mentauhidkan Allah, beribadah hanya kepada Allah. Si kedua, ya, agar kita mengetahui kesempurnaan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Si ketelu, agar kita diuji ya, siapa di antara kita yang paling bagus amalannya ya, siapa yang paling bagus amalannya. Nah, untuk 3 poin inilah ya Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Allah mengatakan huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengutus rasulnya bil huda, yang membawa petunjuk dan agama yang benar. Bil huda, ilmu yang bermanfaat. Al ilmu nafi', al amalus salih, amal yang saleh. Maka agar kita bisa ya menggapai
tiga tujuan, ada yang terbau sampai tiba telu tujuan dengan Allah ciptakan kita ini. Allah menciptakan alam semesta ini termasuk kita, maka tidak ada lain caranya melain kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ilmu. Ya, ilmu ya yang bermanfaat. Yang dimana ilmu yang bermanfaat ini juga akan mengantarkan kepada al-amalus saleh. Maka dengan amal saleh kita akan menjadi orang yang paling baik amalannya. Tanpa ilmu yang bermanfaat ya, tanpa ilmu yang bermanfaat tidak mungkin kita menjadi orang yang paling bagus amalan. Lamun dek nara ilmu teh, dek mungkin jadi dengan si paling bagus amalan. Berarti apa? Cara teh apa jari dengan si paling bagus amalan teh adalah dengan ilmu. Ya, ilmu yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Yang kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala, kewajiban untuk kita mengikutinya, dan kesalahan datangnya dari syaitan dan kekurangan ilmu pribadi, dan kami bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.